Dalam beberapa tahun terakhir ini, premi asuransi kesehatan naik terus setiap tahun atau yang disebut dengan repricing. Untuk menyiasatinya, banyak perusahaan asuransi menerapkan skema pembagian risiko atau pembagian biaya klaim antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Sharing risk ini ada yang bersifat pilihan atau opsional, ada juga yang mewajibkan. Premi asuransi kesehatan dengan pembagian risiko itu akan lebih murah dibanding premi tanpa pembagian risiko. Dalam hal ini ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu deductible dan co-payment. Deductible adalah sejumlah biaya yang harus dibayar terlebih dahulu oleh nasabah sebelum perusahaan asuransi mulai membayarkan biaya klaim. Jika biaya perawatan kurang dari deductible, maka seluruh biaya ditanggung oleh nasabah. Sedangkan jika biaya perawatan di atas deductible, maka perusahaan asuransi akan membayarkan selisihnya. Total biaya klaim dikurangi deductible. Besarnya deductible biasanya merupakan angka yang tetap, misalnya 5 juta, 10 juta, ya, atau berapapun tergantung fitur produk. Ada yang per perawatan, ada juga yang per tahun. Contoh ya, jika dinyatakan bahwa deductible 5 juta per perawatan, maka setiap kali dirawat inap, seorang nasabah ini harus menyiapkan 5 juta untuk membayar deductible-nya. Jika biaya perawatan misalnya 20 juta dan anggaplah seluruhnya itu disetujui oleh perusahaan asuransi, maka nasabah membayar 5 juta sedangkan 15 jutanya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jika nilai klaimnya 100 juta, maka nasabah tetap hanya membayar 5 juta. 95 jutanya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Begitu pula jika biaya klaimnya misalnya mencapai 1 miliar ya, maka 995 juta ditanggung oleh asuransi, nasabah cukup membayar 5 juta. Itu deductible, sedangkan co-payment atau disingkat co-pay atau disebut juga co-insurance adalah pembagian biaya antara perusahaan asuransi dengan nasabah yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalnya jika dinyatakan co-payment 10%, maka nasabah membayar 10%, 90%-nya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jika co-payment 20%, maka nasabah membayar 20%, 80%-nya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dengan co-payment, bagian biaya yang ditanggung oleh nasabah akan berubah-ubah ya, tergantung nilai klaim yang disetujui. Jika co-payment 20% dan nilai klaimnya 10 juta misalnya, maka nasabah akan membayar 2 juta dan perusahaan asuransi akan membayar 8 juta. Jika co-payment 20% dan biaya klaim yang disetujui misalnya 100 juta, maka nasabah membayar 20 juta dari biaya perawatan dan 80 jutanya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Bagaimana jika nilai klaimnya 1 miliar dengan co-payment 20%? Apakah nasabah harus membayar 200 juta? Yang ini tentunya memberatkan. Nah, tergantung ya. Jika co-payment itu ada batas maksimalnya, maka nasabah membayar sesuai batas maksimal itu. Misalnya co-payment 20% maksimal 50 juta. Maka berarti jika nilai klaimnya 1 miliar, nasabah tetap maksimalnya 50 juta yang dia bayar. Sisanya 950 juta dibayar oleh perusahaan asuransi. Co-payment ini selain batas maksimal bisa juga dinyatakan batas minimalnya. Misalnya co-payment 10% minimal 1 juta. Ya, bisa juga seperti itu. Tapi tetap harus lihat ya di ketentuan polisnya. Kenapa perlu diadakan pembagian risiko seperti ini? Pertama, selain agar preminya lebih murah ya, juga ada manfaat lainnya agar nasabah bisa lebih bijak dalam memanfaatkan asuransinya. Karena walaupun nilai klaimnya kecil, tetap dia harus ikut membayar biayanya ya. Jadi nggak dikit-dikit klaim kayak gitu. Tapi ya kalau beneran sakit ya tetap harus diklaim gitu ya. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.